أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zurul Habibi, NIM 1932935. Di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu silabus. Silabus adalah sebuah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok pelajaran atau mata pelajaran atau tema yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan atau alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam materi pokok pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Kemudian, untuk membuat silabus diperlukan beberapa komponen. Yang pertama, itu identitas. Identitas ialah berisi tentang identitas sekolah, bidang atau program keahlian, mata pelajaran, standar kompetensi, kelas, durasi pembelajaran, kode kompetensi atau khusus kompetensi kejuruan. Yang kedua ada standar kompetensi. Standar kompetensi ialah uraian fungsi dan tugas atau pekerjaan yang mendukung tercapainya klarifikasi. Kompetensi kejurusan mengacu kepada SKKNI atau SKK lain yang berlaku di dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolila Siregar, NIM 1932922. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Jurul, yang dimana saya akan membahas tentang komponen silabus. Yang pertama ada identitas, yang kedua ada standar kompetensi. Nah, baiklah, di sini saya akan membahas tentang standar kompetensi atau juga disebut dengan kompetensi inti. Nah, yang dimana kompetensi inti ini merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik, baik itu melalui jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran lainnya. Standar kompetensi dalam mata pelajaran juga dapat diartikan sebagai kemampuan peserta didik dalam melakukan tugas atau pekerjaan dalam mata pelajaran tertentu. Nah, yang keempat ada kompetensi dasar, yang dimana kompetensi dasar ini merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu atau kemampuan untuk mendukung ketercapaian standar kompetensi dan merupakan aktivitas yang dapat diamati. Kompetensi dasar juga dapat dirumuskan dengan menggunakan kata-kata kerja operasional, yaitu kata kerja yang diamati dan diukur, misalnya membandingkan, menyusun, menghitung, dan memproduksi. Yang kelima, ada indikator pencapaian kompetensi, yang dimana indikator pencapaian kompetensi ini merupakan pernyataan yang mengindikasikan ketercapaian kompetensi dasar atau subkompetensi yang dipersyaratkan, dapat diukur dan dirumuskan dalam kata kerja operasional. Indikator pencapaian kompetensi juga dapat diartikan sebagai perilaku yang dapat diamati dan diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian dalam mata pelajaran. Yang keenam, ada materi pembelajaran. Nah, yang dimana materi pembelajaran ini merupakan substansi pembelajaran utama yang berfungsi menunjang pencapaian kompetensi dasar atau subkompetensi. Materi pencapaian juga dapat memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, ada kegiatan pembelajaran, yang dimana kegiatan pembelajaran ini dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan,
dan merancang komprehensif, sistematis, dan berpusat pada peserta didik. Dan yang kedelapan ada penilaian, yang dimana penilaian merupakan membandingkan capaian hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi atau kriteria kinerja. Penilaian juga merupakan pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kesembilan ada alokasi waktu. Nah, yang dimana alokasi waktu ini sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 tahun atau 1 semester. Baiklah, yang ke-10 ada sumber belajar. Nah, yang dimana sumber belajar ini dapat berupa buku, media cetak, elektronik, dan alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Mayasari, NIM 1932 9024 dari jurusan Ilmu Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pengembangan silabus. Pengembangan silabus yang dilakukan sekolah dan guru haruslah berdasarkan kepada prinsip-prinsip. Setidaknya ada 8 prinsip yang harus dipatuhi oleh sekolah dan guru. Yang pertama adalah prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah ini merupakan keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kedua, relevan. Prinsip relevan ini mencakup kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga adalah prinsip sistematis. Komponen-komponen silabus yang saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang selanjutnya adalah prinsip konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan penilaian dan sistem penilaian. Selanjutnya adalah memadai. Prinsip memadai ini berarti cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, dan sumber belajar serta sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Selanjutnya aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya adalah fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang kedelapan adalah menyeluruh. Prinsip menyeluruh ini merupakan komponen silabus yang mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya adalah format silabus. Format silabus di sini dapat dikembangkan dalam bentuk narasi atau dalam bentuk tabel yang berisi komponen identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa format silabus itu bisa dalam 2 bentuk, yaitu bentuk narasi dan bentuk tabel. Oke, ini ada salah satu contoh format silabus seperti yang bisa kita lihat. Di sini tercantum komponen-komponen silabus seperti identitas, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
Oke, itulah tadi presentasi dari kami. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hiji dua tilu eta terangkanlah. Tung tang tung eta terangkanlah.